tak pakai ikut ini. Baik, juara 2. Kesel loh, gue duit. Jatuh kepada. Ya, oke. Ini dia Sylvia May. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga yang nonton ya. Dikit. Balik aja dia ke kosan malu. Ini ya. Ini perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sylvia May ya. Saya biasa dipanggil Pitung sama teman SMA saya, sama teman kuliah, pokoknya sama semuanya saya dipanggil Pitung. Saya nggak tahu nih kenapa mereka tuh seneng banget manggil saya Pitung. Tapi itu mungkin dikarenakan badan saya yang besar ya. Jadi teman-teman saya tuh manggil saya Pitung. Nah, saya dari jurusan fisik ya. Fisik. Cerita tentang perpus nih. Perpus itu banyak banget yang nyebut tempat baca, terus gudangnya ilmu pengetahuan dan banyak lagi ya. Tapi nih ada sedikit cerita tentang perpus. Yang lucunya nih ya, dari 2,5 tahun saya kuliah di perpus, saya tuh nggak pernah main ke perpusnya Visip Unet. Soalnya kenapa kalian tahu? Perpus Visip Unet itu letaknya tuh di pojokan di Visip. Nah di situ tuh ya. Bayangkan kalau badan segede gini ya, gini terus ke perpus di Cipunet, terus naik tangga di situ, habis naik tangga itu kerasa tuh capeknya. Bayangin kalau seandainya perpus di Cipunet tuh dipindah ke Cidas mungkin Cidas lantai 9 loh, Cidas lantai 9 loh. Mana tuh? Enggak lucu ya, aduh ya. Terus ya, ada lagi itu pada pulang semua. Jangan pulang dong. Jangan pulang. Terus ada lagi, seandainya nih perpus Visip Unet tuh ya dipindah ke gedung Cidas lantai 9. Bayangin gimana capeknya enggak? Kalau seandainya saya nih harus naik ke sana, dijamin deh anak-anak yang gendut kayak saya gini nih pasti memanfaatkan fasilitas itu buat datang ke perpus Visip Unet karena mereka nggak perlu diet. Jadi mereka tinggal datang ke sana, mereka bisa langsung ya mungkin badannya bisa langsung nyusut lah gitu. Terus ada lagi cerita tentang perpus Visip Unet ya. Ceritanya tuh gini, setiap saya datang ke perpus Visip Unet sama petugasnya tuh saya nggak pernah ditanya gini, Bu mau nyari buku apa? Terus sebelah saya ini ada mbaknya ini ya, pakaiannya ketat. Dia roknya pendek segini, gijunya merah merona bukan lagi. Terus bedaknya tuh tebel kayak adonan terigu. Tapi sayang dia jalannya gini-gini cuy. Nah itu tuh lucu. Terus ya habis itu tuh mbak itu ya dipanggil gini, Mbak mau nyari buku apa? Nah di situ tuh saya mikir, apa saya harus perlu dandan kayak mbak ini ya supaya saya bisa dipanggil mbak bukan ibu-ibu lagi. Tapi kan saya masih mempunyai peri kemanusiaan ya. Kalau seandainya saya dandan kayak gitu, kayak pakai rok ketat lah, pakai rok ketat, terus gincunya merah, terus muka saya putih, tangannya hitam, kasihan mereka yang ngeliat. Mereka pasti nanti trauma ngeliat kok ada gendruwo pakai kayak gitu ya. Gak lucu ya. Udah mas sekian, makasih ya. Aku Nuri Ade Iksani Devi, aku dari FKIP Prodi Pendidikan Fisika. Ya beginilah bajunya aku, karena pendidikan fisika ya harus rapi, memang itu pasti. Dan saya itu selalu perpus ini adalah bagian dari hidupku. Memang, apalagi petugas-petugasnya, ada Pak Taufik, itu seperti bimbingan konseling ya di SMA, seperti BK, BP, mengarahkan ke beasiswa, ya, sampai-sampai itu semua ada ya. Terus, ketika di perpustakaan ya, saya pernah, ketika saya pertama itu adalah menaruh KTP. Nah, untuk menaruh KTP, saya itu malu. Karena apa? KTP saya itu, plastiknya itu lepas.
Coba bayangkan ya, sama ibunya itu disolasi. Terima kasih ya Bu. Terus waktu saya naik ke tangga, itu pasti ya namanya suhu itu dari incaran AC itu sangat panas ya. Tapi kalau sampai di dalam itu pasti terasa dingin. Nah, ketika saya keluar itu kan tangganya itu licin. Nah, ketika licin tuh saya pernah jatuh. Saya itu heran ya sama mbak-mbak sama mas-mas yang ada di atas. Saya itu tidak ditolong. Ya Allah, ini orang Indonesia apa gimana ya? Kok gak ditolong? Tapi yang nolong itu ibu-ibu. Dan sampai sekarang saya belum menemukan ibu itu dan saya belum mengucapkan terima kasih. Dan sekarang, dan ketika di Buku Tandon itu adalah tempat di mana aku sering mengerjakan tugas, terutama yaitu laporan. Laporan itu bagaikan hantu di setiap hari dalam hidup saya. Karena apa? Karena laporan tidak selesai, maka hidup saya pun juga tidak selesai. Nah, ketika di sana itu AC itu rasanya itu kadang-kadang dingin. Perkenalkan, gue Agil Alay Karosid. Panggilan gue Alay. Apa kabar kalian semuanya? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Gue ya pertama ke perpus itu ada tugas kuliah. Ya setelah itu gue ke perpus, konyol. Mas, mau kemana? Mau ke pus. Tapi kok pakaiannya kok gak rapi. Soalnya ada apa mas? Gue ini ya bajuannya mental tahun 2016 gak gue pakai kancing. Mas, maaf, kalau mau masuk ke pus harus rapi pakai bajuannya. Namanya kenapa mbak? Ya gue itu nggak pakai kancing biar hati gue terbuka buat kalian semuanya. Karena gue jomblo. Tapi setelah gue ya beranjak ke perpus ini, gue terasa sangat merinding sekali. Soalnya buat kode buku itu susah, buat kode apalagi buat kode itu susah, apalagi cari daftar BLT. Gue heran kan ya, kalau di perpus itu banyak orang yang pacaran, gue iri kan. Gue iri, terus gue pede aja, gue ngambil pacaran teman. Bro, boleh gue kena pinjam pacar? Punya perkenalkan ya, nama saya Irfan, saya dari Kalimantan. Bagi yang belum tahu Kalimantan itu di mana? Kalimantan itu tempat di mana jumlah hutan sekarang kalah sama jumlah mantan ya. Ya, perpus ini besar ya, seperti kalian lihat kan besar gitu gedungnya ya, walaupun berbagi sama PSSI. Dibandingkan sama perpus saya di SMA di Kalimantan ya, di tengah hutan gitu SMA-nya, itu kecil. Perpus saya itu nggak layak disebut sebagai perpus kalau menurut saya, lebih layak disebut sebagai kios majalah. Beneran, saya pernah ngukur gitu ya, ukurannya itu sekitar 5 kali 7 cm tapi udah gitu sampai masuk ke dalam tuh sepi kayak kuburan beneran. Buka pintu seret, disambut sama pohon kamboja sih mas, jalan kesandung batu nisan. Ampun. Habis itu nyari buku di rak, kok buku Yasin KB di sini. Ya udah ngaji akhirnya saya. Udah gitu ya, bukunya itu di sana tuh nggak lengkap, jujur. Di SMA saya itu bukunya nggak lengkap. Itu di sana ada 4 lemari. 3 lemari itu keisi sama buku, yang 1 keisi sama makanan. Ternyata yang 1 ini lemari pendingin. Isinya kulkas ternyata di situ ya. Dan lagi ya, pas saya nyari buku gitu kan, nyari buku di rak, gak ketemu. Akhirnya saya datangin penjaganya. Pak, ini gimana sih pak? Saya nyari buku gak ketemu. Adek nyari buku apa? Saya nyari buku yang penting buat kehidupan saya pak. Apa nama bukunya?
buku nikah. Itu penting Pak. Dan lagi ya, masalah buku nggak lengkap. Terus juga pelayanannya tuh kurang banget. Di perpus saya itu ada satu penjaga, penjaganya tuh cowok, nggak bisa dideketin. Kecuali kalau masnya mau deketin nggak apa-apa. Dan dia ini apa ya? Kalau misalnya ngasih buku itu kayaknya kayak gimana gitu. Saya punya saran, mungkin juga bisa diterima juga sama perpus UNED. Ada mungkin saatnya nanti penjaga perpus diganti sama penjaga Indomaret. Jadi begitu masuk, selamat datang kakak, selamat membaca. Oh nyari buku, set. Udah dapat bukunya, datang. Udah kakak, bukunya ini aja. Iya. Kartu perpusnya ada atau mau bikin? Cuma 50.000 kok. Dan lagi ya. Ngomongin masalah perpus, saya ini anak apa ya, anak skripsi ya lah, mahasiswa tua istilahnya. Jadi wajar kalau saya itu sering ke perpus, walaupun perpusnya itu kayaknya ogah gitu ya. Saya dari fakultas, sekarang ganti ya, fakultas ilmu budaya. Saya sastra, jadi ilmu budaya, dan di jurusan saya itu ada perpus. Kemarin saya minjam buku itu ada alasannya, saya nggak boleh milih bukunya sendiri, jadi harus menebak buku yang saya pinjam. Pak, saya mau pinjam buku. Nama bukunya apa dek? Biar saya ambilkan. Aduh, ini bukunya apa ya? Kameramen Pak, kameramen. Rincinya apa kameramennya? Nama penulisnya siapa? Terbitan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang gak jawab salam itu berarti bukan orang Islam ya. Kalau salam itu wajib. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saja ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan ini, jangan-jangan. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti Mas ini kayak di pura-pura ya. Oke. Selamat pagi semua, perkenalkan saya Muhammad Imam Bayaki. Kalau saya dipanggil di sini itu baik, tapi kalau di daerah saya itu Haki, kalau di sekolah saya itu Imam, kalau di teman-teman saya itu Kojor, Cungkek. Saya bingung, pasti bingung kalian. Kojor itu apa ya? Silakan kita cari filosofi singkong. Kojor itu di perpustakaan aja, singkong. Makna dari kojor dari filsafat bahasa Jawa yang artinya sawi gosong. Nah itu sawi gosong. Oke, saya pertama kali melebur perpus. Setelah masuk perpus itu nasib dari maba ya. Maba itu kayaknya bingung. Saya melihat perpus itu horor. Saya datang mulai dari awal petugasnya. Saya bingung ya, petugas. Loker. Mas, KTP-nya mas. Mas, KTP-nya mas. Ulang lagi, mas, KTP-nya mas. Enggak tertawa loh. Ya, enggak usah wes. Terus selanjutnya, ketika saya mau datang perpus, KTP saya taruh. Tapi saya nggak punya KTP, tapi kartu PMI ditegur. Mas, KTP-nya mana? Umurnya berapa? Nasib. Nasib. Umur saya itu masih muda ya, sekitar 11 tahun kan. Sisa, bukan sisa mas, ditambahnya. Oke, selanjutnya saya masuk datang perpus, ada mahasiswa yang gemuk, saya ikutin dari belakang. Lama sekali, kan saya orangnya cekatan. Gemuk, diikutin, saya gak telaten. Gemuk. Terus ada di perpus itu ada pintu, krek gitu. Sebelum masuk kan ada pintu. Nah itu gak muat ya, gak muat. Gimana masuk? Kalau saya jadi teman saya tendang itu. Selanjutnya saya masuk perpus. Ini aneh lagi. Ketika saya masuk perpus, saya tuh masih maba. Tapi di sana pasti banyak orang. Angkatan berapa itu ya? Kok tua? Angkatan berapa ya? Kok tua? Pasti itu setiap. Padahal saya itu masih muda, imut juga. Nah, anehnya juga, saya yang kelihatannya agak tua ini, terus saya minjem buku,
minjem buku pakai KTM. Cret. Gak bisa, cret. Cret, gak bisa. Oh ternyata kebalik. Ya Allah, astagfirullah. Oke, tepuk tangan untuk saya. Saya mau bagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya. Perkenalkan, nama saya Kris, KRIS. Sampai di sini ada yang tanyakan, silakan rekan-rekan. Oh belum ada ya? Ya saya lanjutkan. Dalam keluarga itu saya adalah anak yang kedua. Saya itu anak bungsu yang terakhir. Yang saya suka dari diri saya sendiri itu adalah saya itu gak pernah bertengkar sama adik saya sendiri. Beneran loh, saya gak pernah bertengkar. Aku tidak bisa. Tangan ya Pak. Asal saya dari Banyuwangi. Tahu Banyuwangi kan? Ya. Yang terkenal itu apanya? Ya santetnya. Jadi nanti kalau saya stand up di sini gak ada yang ketawa. Terus nanti Anda pulang, rasanya pusing, mual-mual, pengen muntah. Nah, itu tandanya Anda masuk angin. Kan salah saya kok. Ngomong-ngomong tentang perpustakaan sama buku ini kayak pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Kayak siang sama malam, langit sama bumi, terus laki sama perempuan, ataupun bencong sama Satpol PP. Ya, ngomongin perpustakaan juga, di sini nih perpustakaannya sangat unik loh. Bahwasanya apa? Perpustakaan ini kalau jadi setuju ya? Perpustakaan sama buku ini pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Setuju kan? Baik, setuju. Namanya juga di sini loh perpustakaan. Saya ingin mengoreksi. Yang pertama itu waktu kemarin pertama kali saya lihat buku, pinjam buku di sini, terus sudah ambil buku ekonomi makro kalau nggak salah. Ya kemudian saya sampai mesin peminjaman di sini loh, mesin loh mas, canggih loh. Ya sampai di mesin peminjaman kan disensor dulu kan apa bukunya itu. Terus saya selesai disensor, keluar nota. Saya kan anak ekonomi kan. Ya pikirannya macam-macam lah. Dompet saya juga tertinggal, terus barang sudah terlanjur diambil, jadi mikirnya macam-macam. Nota itu keluar, oh ternyata cuma bukti peminjaman. Ketawa dong, ketawa. Santet loh. Terus masalah juga yang ingin saya koreksi dari perpustakaan adalah kodenya. Seperti contoh itu kemarin saya pinjam buku cerita itu kodenya T8690308 cer DC3. Ayo, ada yang tahu maksudnya? Ini saya sampai nyari buku mendeli. Ini ya perlu koreksi ya, buat bapak-bapak yang mau jaga terus. Jujur ya, saya sebagai cowok membaca kode cewek aja angel pak. Apalagi kode-kode perpus, mohon bantuannya pak. Terus yang saya suka dari perpus sendiri adalah seminar. Kemarin itu ada seminar gratis lagi, udah dapat makan, dapat peralatan, sering-sering lah diadakan pak, biar apa? Peningkatan gizi anak kos inilah lebih bisa sebulan sekali, seminggu sekali, ataupun 1 hari sekali pak, nggak apa-apa, beneran. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sahabat LHP yang sudah menyempatkan hadir dan waktunya di sini. Perkenalkan, nama saya di sini Leri Handika Putra, biasa akrab dipanggil Leri, Handika atau Putra. Nah, biasa teman-teman di sini manggilnya LHP. Ada filosofinya LHP itu. Karena saya setiap nulis status selalu ada LHP di belakangnya. Dan juga walaupun statusnya itu sedih, galau, merana, dan pisah,
Kisah apa ya? Jadi nama saya ini Lerry Handika Putra ya. Nah kalau di Instagramnya saya sudah membuat biografinya. Yuk datang ke perpustakaan Kunet. Nah gitu, jadinya saya juga sebagai yang kadang jadi endorse-nya. Karena juga saya orang wirausahawan ya. Jadi serba apapun yang saya punya itu selalu saya jadikan objek penjualan. Tapi amit-amit ya, kalau seandainya perpus saya jual, terus gimana terus? Saya juga bingung ya. Apalagi dalam-dalamnya dijual. Nah, terkait dengan perpustakaan ya, saya pernah ketemu dengan orang ya, perpustakaan ini sulit dicari. Kenapa? Karena waktu itu ketemu ibu-ibu begini. Mas, saya mau tanya mas, perpustakaan di mana tempatnya ya? Oh itu bu, di belakang sendiri, depannya lapangan. Oh depannya lapangan ya mas ya? Iya. Bu, saya mau MC duluan ya bu. Mas, saya minta nomornya. Oke, saya kasih kartu nama saya. Ada tulisannya LHP. Nah, kemudian setelah itu ibu itu nelpon saya. Bu, sorry, mas, ini tempatnya di mana ya mas ya? Katanya mas di belakang perpustakaan. Kok banyak sekali orang-orang di jalan, anak-anak juga banyak. Bentar bu, sama ini di perpustakaan atau di mana? Loh, saya di perpustakaan mas. Tapi kok banyak jalannya ini, kok saya melewati jalan tikus. Loh ibu, jenengan lo masuk jalan Jawa ibu. Kok masuk ke perpustakaan ada itunya. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, saya ya di PSS ini paling suka dengan mahasiswa yang mungkin tingkatannya lebih atas ya, fakultasnya yang favorit, contohnya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ya dari PSS ini, Filkom ini yang sudah diresmikan, Fakultas Ilmu Komputer ini, nah namanya ini sangat populer sehingga nantinya bisa jadi acuan yang lain. Coba kalau Faperta, Fakultas Perkomputeran dan Teknologi, nggak cocok kan? Coba kalau FMIPA, Fakultas Mahasiswa Ilmu Perkomputeran Indonesia, nggak cocok kan? Apalagi FISIP, Fakultas Ilmu Sistem Informasi Perkomputeran, nggak cocok. Yang cocok apa? FK, Fakultas Komputer. Nah, itu cocok itu. Jadi saya insya Allah nanti akan jadi pendamping seorang dokter ya. Terima kasih pacar saya sudah datang, terima kasih. Terima kasih bapak saya sudah datang, ibu saya semuanya harus. Nah jadi saya ini orangnya yang bilang sabar ya. Ya apapun pun saya sabar. Sampai sabarnya saya diangkut sama UMC. Nah juga apa namanya? Ketika saya sabar, tapi saya bisa tegas. Ketika apa? Ketika ada yang namanya akad nikah. Saya nikahkan Lerry Handika Putra dengan titik-titik di bawah ini dibayar tunai. Saya nikahkan, tapi bukan gitu. Saya harus tegas. Jawabnya apa? Saya nikahkan Lerry Handika Putra dengan titik-titik di bawah ini tunai. Saya terima, sah? Ya, sah. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Hei, sampean kanca-kanca Mas Lerry. Sampean guyune ngece apa iku? Sana itu ya. Bedakno guyu ngece men guyu ngekil temenan. Ngece. Saya tadi masih ngeliat loh di sana tadi. Yang guyu paling lucu ya, jadi dia pas ngecok kan. Saya salam lucu. Kalau saya salam ada kata salam jawab salam ya. Salam lucu. Salam ketawa. Assalamualaikum. Jadi saya Arham, saya dari keluarga baik-baik. Saya itu jarang ke perpus, pernah ke perpus pas mau cari Sampurna Corner. Saya kesasar ke perpus, mau kuliah MKU kesasar ke perpus. Saya bingung ya, katanya perpus itu tempat membaca, kok ada tempat parkir, kok ada tukang jual bakso, kok pas pulang tanya STNK, itu kan aneh ya, padahal ini kan tempat membaca ya. Kemudian di UNED ini kan ada mesin perpus, kemudian saya pernah mau minjem buku, datang, mesin, minjem buku dong, mesin, minjem buku, mesin, minjem buku, mesinnya ngomong, goblok, aku mesin, gak bisa ngomong, goblok. Kayak gitu kan aneh, kenapa harus ada mesin? Jadi kita harus berkomunikasi dengan mesin, itu salah ya. Ketika saya ke perpus, saya punya saran untuk perpus UNED.
supaya ketika minjem buku itu nggak harus utuh, mungkin pinjem buku eceran gitu ya. Mas, saya mau pinjem buku ini halaman 13 sampai halaman 45 aja ya gitu. Itu kan lebih enak ya dan lebih efektif bagi kita semua kalau seperti itu ya kan. Perpus itu enak. Kemudian ketika saya ke perpus, saya melihat itu ada orang di pojokan berdua. Ini pasti mau ngadu-ngadu. Ngadu-ngadu. Deket nih, ngadu-ngadu. Ayo mas, sampean nganu ya, berdua ya? Iya mas, hati-hati loh mas, nanti terjadi hal yang diinginkan. Mas, ya mas, omonganmu loh, kok bener? Saya kan jadi enak. Ya terus saya temen nih, mas, boleh ikutin bro nggak? Boleh mas, ceweknya suruh pergi mas, kita berduaan. Saya nggak humor kok mas, saya cuma kona'ah menerima apa adanya. Saya itu kan gak suka pamer ya kalau ke perpus begitu. Saya pernah membaca buku di depan saya, bukunya tulisannya Aku Cinta Kamu, dan buku saya iya. Dan ternyata kita sama-sama laki-laki. Dan akhirnya kita nggak jadian kok, kita cuma friendzone. Tapi sering tidur. Dan itu terjadi secara tidak sengaja, tapi terus-terusan dan enak. Dan saya punya 2 laki-laki. Jadi mengenai perpus ya, teman saya itu pernah trauma ke perpus karena ketika dia tuh orangnya takutan, datang ke perpus ngasihkan KTP, ketika pulang dia ketuker KTP-nya perempuan, dan dia takut, tidak, saya jadi perempuan, KTP saya mengatakan saya perempuan. Nah jadi mohon untuk petugas perpus supaya tidak menitipkan KTP ke peserta, ke orang-orang itu tidak usah menitipkan KTP, mungkin dia menitipkan dirinya sendiri atau sebagai jaminan dia menitipkan temannya, keluarganya supaya dipercaya. Kalau tidak, dia bawa surat keterangan dari kepolisian bahwasanya lebih dipercaya lagi daripada KTP. Takutnya kalau KTP hilang dia tertukar. Bayangkan, gara-gara KTP dia tidak diakui warga negara, kan perpus menakutkan ya. Gitu, itu tolong ya untuk perpus. Jadi mohon fasilitasnya dikurangi, nanti dibuat tidur, wifi dilemahkan, dibuat download, dan sudah pasti download film-film yang diinginkan. Dan film itu ditonton bareng-bareng, di-share, perpus ikut berdosa. Tapi saya suka. Baik, itu saja dari saya. Nama saya Aram dari keluarga baik-baik. Terima kasih. Mas, kita boleh bawa saya pulang, mas. Saya nggak punya mic di rumah, mas. Ini Iya. Sama seneng beli orang lanang. Mangkane bokongi trepos. Mulai gak ngomong-ngomong lah. makane nang perpus ku dati. Aja karo lanangan. Berarti karo coro. Oke, silakan. Bapak, monggo. Iya, saya sebetulnya mulai tadi mau komen itu. Soalnya yang lainnya yang komen itu sudah dikasih kue, saya sampai sekarang belum dikasih. Siapa? Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Pak Yudi. Pelakunya Bu Heni. Anda bahaya Pak Yudi. Bisa-bisa Anda yang dipotong. Sebelah mana ini yang punya Bapak? Coba, saya dikasih air terus disuruh anyang-anyangan gitu. Anda berlalu. Ini nanti ini calon silakan Bapak. Tuan rumah gak dapat ini malah. Dimas Ilham. Silakan naik ke panggung. Diki Hani Permadi. Yoi. Muhammad Rizky F. Ya, Hajar ya. Dan Sirajudin, silakan. Abram. Langsung untuk perwakilan dari Sebentar dulu, kita umumkan aja dulu. nanti kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini acara meme. Allahu Akbar. Ya ilah. Bentar. Kenapa yang dimusuhi ini? Kok dipisah gitu? Gak boleh gitu, gak boleh gitu. Sana. Nah, gabung. Baik.
Hamim sini. Siap. Kita umumin juara dari harapan. Nah, kalau Surabaya ya. Maksa Hodik. Harapan 2. Harapan 1 dan 2 aja Iya. dulu. Harapan 2 diberikan kepada 1160 ya, diberikan kepada Muhammad Rizky Fajar. Jangan diberikan dulu hadiahnya. Bapak Ibu mengakomodir cuma ngomong kok. Harapannya Ibu ini maju. Harapan 1 diberikan kepada dengan nilai 1980 diberikan kepada Oktarisa Dwi M Prastia Dobol. Ini tengah-tengah nulis ini. Iki mama ikut tuh ya Allah. Yang untuk PT. Ya. Oke. M Prasta Aditya. Ya. Silakan. Oke. Sini. Sebelah sini. Tuker. Tukaran. Tak Jokonore, tukaran. Juara ketiga. Gini. Juara 3. Jatuh kepada Si jadi dikit. Mentuang. Juara ketiga dengan nilai 1205. Si, tiga sound effect. Sebelah sana. Aku sih ngomong alay. Ya udah ngomong. Dan. Sebelah sana kamera. Apabila Anda tidak keluar lambaikan gigi. Jatuh kepada Sirajudin Abraham. Siap. Oke, yang ini maju sini, maju. Banyak maju. Ya, oke. Wes. Apa? Pacaran. Ini. Ini mari nih. Nomor rekening, bro. Juara 2 dengan nilai 1215 dan juara 1 1230. Juara 2 Jatuh kepada pesan-pesan berikut ini ya. Baik, juara 2. Seluruh golek duit. Jatuh kepada Siapa ya? saya kira direndek ini. Juara 2 jatuh kepada Dimas Ile. Baik, juara 2. Seluruh golek duit. Jatuh kepada Siapa ya? saya kira direndek ini. Juara 2 jatuh kepada Dimas Ile. Dan para juara yang sudah berkompetisi di stand up comedy, kompetisi UPT Perpustakaan. Buat penyerahan. Untuk penyerahan silakan perwakilan dari Ibu siapa namanya? Ibu Ida. Silakan untuk menaiki pembantu dan silakan. Ibu tolong dibawakan harapan 1 sama harapan 2. Bapak Taufik silakan untuk perwakilan untuk penyerahan trofi. Mari. Udah, nanti aja. Kalau mau membayar sumbangan nanti aja. Sebelah situ bisa mungkin dibagi. Ya, dibagi. Oke. Oh, tidak,